Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusulina Nur Anjani, semester 5C, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Balai Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas auditing 1. Di sini ada 6 poin yang akan saya sampaikan, yaitu 1. Perencanaan audit dan prosedur analitis. 2. Materialitas dan risiko. 3. Audit atas pengendalian internal. 4. Audit kecurangan. 5. Dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Dan terakhir, rencana dan program audit secara keseluruhan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit dan prosedur analitis. Alasan untuk melakukan perencanaan. 1. Untuk memungkinkan auditor memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup untuk kondisi yang ada. 2. Membantu menjaga biaya audit tetap wajar. 3. Menghindari kesalahpahaman dengan kliennya. Berikutnya, ada perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. 1. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. 2. Memahami bisnis dan industri klien. 3. Menilai risiko bisnis klien. 4. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Berikutnya, memahami bisnis dan industri klien. 1. Memahami aturan-aturan akuntansi yang khas dan industri tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Mengidentifikasi risiko dalam industri yang akan mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. 3. Agar dapat mengidentifikasi risiko bawaan. Berikutnya, menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien ada 3, yaitu 1. Gagal mencapai tujuannya. 2. Kemajuan teknologi baru. 3. Salah saji material dalam laporan keuangan. Berikutnya ada jenis prosedur analitis. Jenis prosedur analitis ada 5, yaitu 1. Membandingkan klien dan data industri. 2. Membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya. 3. Membandingkan data klien dengan hasil. 4. Ekspektasi klien, membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Dan terakhir 5. Membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil menggunakan data non-keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materialitas dan risiko. Materialitas, besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Berikutnya ada pertimbangan auditor. Definisi tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan 2 hal, yaitu 1. Keadaan yang berkaitan dengan entitas. 2. Kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan audit. Selanjutnya, ada hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti audit yang diperlukan. Berikutnya ada risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99%, risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Selanjutnya ada unsur risiko audit. 1. Risiko bawaan, yaitu kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. 2. Risiko pengendalian, yaitu risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas.
Terakhir ada risiko deteksi, yaitu risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah satu material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu tentang audit atas pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal, yaitu sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut. Selanjutnya, ada tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Tanggung jawab manajemen yaitu bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas, sedangkan auditor bertanggung jawab memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selanjutnya ada sistem informasi dan komunikasi. Bertujuan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas serta mempertahankan akuntabilitas aset terkait. Untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor harus menentukan 1. Kelas transaksi utama entitas, 2. Bagaimana transaksi dimulai dan dicatat, 3. Catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya, 4. Bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan seperti penurunan nilai aset, 5. Sifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti, termasuk prosedur pencatatan transaksi dan penyesuaian dalam buku besar umum. Berikutnya, menilai risiko pengendalian. Auditor harus memahami perancangan dan mengimplementasikan pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko. Salah saji yang material secara keseluruhan, ada dua faktor utama yang menentukan auditabilitas antara lain, 1. Integritas manajemen, 2. Kememadaian catatan akuntansi. Catatan akuntansi merupakan sumber bukti audit yang penting bagi sebagian besar tujuan audit. Jika catatan akuntansi defisien, bukti audit yang diperlukan mungkin tidak tersedia. Berikutnya, memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantif. Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan serta pengujian substantif terkait untuk audit atas laporan keuangan. 2. Auditor melakukannya dengan menghubungkan penilaian risiko pengendalian dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh jenis transaksi utama, serta dengan 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. 3. Tingkat risiko deteksi yang tepat untuk setiap tujuan audit yang berhubungan dengan saldo, kemudian diputuskan dengan menggunakan model risiko audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poin keempat, yaitu tentang audit kecurangan. Masalah dalam mencapai tujuan perusahaan. Permasalahan yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi dan oleh karenanya menjadi wilayah kerja internal auditor antara lain adalah 1. Proses bisnis yang tidak efisien, 2. Pelanggaran terhadap prosedur, 3. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan manajemen, 4. Ketidakpatuhan pada undang-undang dan peraturan, 5. Keterbatasan kompetensi. Audit kecurangan adalah tindakan ilegal untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, penyembunyian kebenaran, pemalsuan dokumen, maupun dalam bentuk pelanggaran kepercayaan. Berikut ada perbedaan kecurangan dengan kesalahan. Kesalahan atau error, suatu tindakan yang tidak disengaja yang dapat terjadi dalam setiap tahap pengelolaan transaksi. Sedangkan kecurangan adalah tindakan atau kesalahan yang disengaja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak teknologi informasi terhadap audit. Teknologi, informasi, dan akuntansi. Teknologi informasi berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas proses bisnis.
termasuk di dalamnya proses akuntansi. Teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kualitas informasi akuntansi. Pendekatan dan proses audit yang ditunjukkan untuk menguji keandalan laporan keuangan banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan proses akuntansi. Berikutnya ada teknologi informasi dan sistem pengendalian. Pengendalian manual digantikan dengan pengendalian elektronik yang secara teoritis lebih efektif dan efisien. Kualitas pengolahan data lebih terjamin karena teknologi informasi unggul dari sisi 1. Kemampuan untuk memproses transaksi yang kompleks dalam jumlah yang besar secara efektif dan efisien. Konsistensi dalam proses pengolahan data, kemampuan dalam menjamin keandalan proses seperti human errors pada proses manual, antara lain melalui otomatisasi proses. 2. Pemisahan fungsi pada proses manual digantikan dengan pemisahan fungsi secara elektronik yang lebih efektif dan efisien. Peluang kecurangan dalam proses manual diturunkan melalui proses elektronik. Kualitas informasi dalam proses elektronik jauh lebih tinggi dibanding kualitas informasi dari proses manual. Misalnya dari sisi yaitu ketepatan waktu, keakuratan informasi, kemudahan akses, serta penyesuaian dengan kebutuhan pengguna informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin ke-6, yaitu tentang rencana dan program audit secara keseluruhan. Berikutnya ada jenis pengujian audit. Dalam mengembangkan keseluruhan rencana audit, auditor menggunakan 5 jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengujian tersebut meliputi 1. Prosedur penilaian risiko, 2. Pengujian pengendalian, 3. Pengujian substantif atas transaksi, 4. Prosedur analitis, 5. Pengujian rincian atas saldo, dan terakhir, ikhtisar jenis-jenis pengujian. Selanjutnya ada bauran bukti. Memilih jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa ekstensif pengujian itu harus dilaksanakan dapat sangat bervariasi di antara audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal dan risiko intern yang berbeda. Bahkan dalam audit tertentu, variasi dapat terjadi dari satu siklus ke siklus lain. Untuk mendapatkan bukti yang tepat yang mencukupi sebagai respon terhadap risiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko, auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengendalian selanjutnya. Kombinasi ini seringkali disebut sebagai bauran bukti. Cukup sekian pembahasan auditor, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.